Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, bersama Salsabila. Allahu Akbar. Ya, teman-teman, jumpa lagi dengan Pak Jai. Kali ini Pak Jai akan membahas materi pembelajaran tematik. Ya, tematik kita sudah sampai di akhir pelajaran. Ya, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Ya, hari ini Pak Jai akan membahas 2 pembelajaran sekaligus. Ya, berarti pembelajaran tematik kita sudah berakhir. Tema 9, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Yuk, seperti biasa, siapkan bukunya, siapkan alat tulisnya, siapkan gadgetnya. Ya, kalian bisa buka bukunya nanti dan perhatikan apa yang Pak Jai sampaikan. Tapi sebelum belajar, kita buka dengan berdoa. Ya, berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Ya, alhamdulillah. Ya, teman-teman, tetap semangat belajarnya walaupun sedang puasa. Insya Allah kalian pasti tetap semangat menjalani pembelajaran yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru kalian di sekolah. Ya, Pak Jai ingatkan untuk tugas, ya, kalian cek lagi learningnya, jangan sampai terlewat, dan PH-PH yang belum kalian kerjakan silahkan dikerjakan. Sebentar lagi kita akan ada tugas di hari Rabu dan juga nanti akan ada PH di hari berikutnya. Jadi persiapkan diri kalian untuk mempelajari materi-materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru kalian di pembelajaran tematik tema 9. Ya, teman-teman, sekian dari Pak Jai. Selamat belajar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ya, hari ini kita akan membahas materi pembelajaran tematik. Tematik kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Ya, tema 9, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Jadi, kita akan membahas 2 pembelajaran sekaligus pada pembelajaran hari ini. Ya, baik, teman-teman. Hari ini kita akan membahas di pembelajaran 5 yang pertama adalah mengidentifikasi unsur-unsur iklan media elektronik. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, membuat karya dengan teknik ikat celup. Dan yang ketiga, melakukan percobaan membuat larutan pewarna. Ya, baik. Kita mulai di materi yang pertama, mengidentifikasi unsur-unsur iklan media elektronik. Ya, iklan radio adalah salah satu iklan media elektronik. Ya, selain itu terdapat iklan televisi dan iklan dari internet juga. Itu dinamakan juga dengan iklan media elektronik. Ya, jadi yang menggunakan listrik. Nah, itu namanya elektrik atau elektronik. Nah, apa saja iklannya? Ada iklan radio, terus iklan televisi, dan juga ada iklan internet. Ya, selain itu, iklan elektronik ini dapat disiarkan hanya dengan bantuan jasa penyedia siaran atau internet. Jadi kalau di TV misalnya hanya beberapa channel TV saja yang punya hak tayang atau hak siar. Kalau internet pun sama, ada di beberapa satu aplikasi saja, misalkan YouTube atau segala macam, ya, aplikasi-aplikasi biasanya yang berkaitan dengan sosial media yang ditonton oleh banyak orang. Ya, berikutnya, untuk dapat memahami iklan media elektronik, masyarakat harus membaca, menyimak, dan mengamati iklan dengan seksama. Jadi
iklannya ini biasanya durasinya nggak panjang-panjang, iklannya ini durasinya cepat. Jadi kita harus dapat cepat memahami iklan tersebut dengan membaca, menyimak, bahkan mengamati iklan dengan seksama. Ya. Yang berikutnya, hal itu karena iklan media elektronik mengandalkan indera penglihatan dan pendengaran seseorang. Ya, jadi karena iklan elektronik juga hanya mengandalkan indera penglihatan saja dan indera pendengaran saja. Nah, jadi tidak bisa ditonton oleh orang-orang yang buta misalkan, atau orang-orang yang tuli. Nah, ini nanti akan ada satu iklan khusus untuk mereka-mereka yang punya kekurangan dalam panca indera. Ya. Unsur-unsur yang membentuk iklan media elektronik antara lain, yang pertama iklan televisi. Nah, iklan televisi ini yang pertama kata-kata yang terdengar misalnya dari tokoh dalam iklan atau uraian yang disampaikan untuk maksud iklan. Ya, jadi ada kata-kata yang terdengar untuk sebuah iklan yang disampaikan. Lalu unsur warna, yaitu keserasian dan komposisi warna pada tayangan iklan. Lalu unsur audio, misalnya iringan musik dan lagu dalam tayangan iklan atau efek suara. Berikutnya ada unsur gambar, meliputi objek dan model yang digunakan serta adegan yang ditampilkan. Lalu ada unsur kata-kata atau tulisan yang terlihat pada tayangan iklan. Dan terakhir ada unsur gerakan pada tayangan iklan. Jadi ada kata yang terdengar, terus warna juga, kalau sekarang banyak warna ya. Terus ada unsur audio, iringan musik atau lagu ya. Terus ada unsur gambar, terus ada unsur kata-kata atau tulisan, dan juga ada unsur gerakan. Ini adalah unsur-unsur dari iklan televisi. Nah, berikutnya iklan radio. Iklan radio ini tidak seperti unsur televisi, unsurnya lebih sedikit. Unsur yang membentuk iklan di radio adalah suara, jadi hanya mengandalkan suara saja. Suara tersebut memberikan informasi meliputi uraian produk atau jasa, dialog, musik atau lagu datar, dan efek suara. Ya, jadi seperti itu. Berikutnya, iklan internet. Iklan internet ini sama seperti iklan televisi, tapi di beberapa media sosial media ya. Jadi iklan di internet ini, iklan di situs internet bisa berupa audio ataupun gambar. Jadi bisa berupa audio saja, bisa berupa gambar saja, atau audio dengan gambar. Nah, unsur iklan internet sama dengan unsur iklan di televisi, ya kan? Jadi gambar, suara, tulisan, dan gerak dari tokoh yang terdapat dalam iklan. Nah, tapi mungkin durasinya agak lebih pendek dari iklan yang ada di televisi. Ya. Berikutnya, ciri-ciri bahasa iklan elektronik. Ya, ciri-ciri bahasa iklannya biasanya yang pertama menarik, tepat, mudah dimengerti dan diingat. Lalu memiliki sugesti bagi pemirsa. Sugesti itu apa? Sugesti itu membuat pemirsa ini ingin tahu apa manfaat dari iklan atau isi dari iklan tersebut ya, atau manfaat dari produk yang diiklankan. Itu memiliki sugesti bagi pemirsa. Berikutnya yang ketiga, menonjolkan informasi yang dipentingkan. Ya, informasi yang dipentingkan ini apa dari iklan elektronik ini? Misalkan satu produk yang memiliki keunggulan makanan misalkan yang paling lezat, atau memiliki keunggulan mencuci sangat bersih. Nah, atau mungkin kalau misalnya jasa peminjaman uang atau jasa segala macam. Nah ya, lalu menggunakan slogan. Biasanya ada slogannya. Slogan ini digunakan untuk agar si pendengar atau si pelihat iklan ini mengingat produk yang dislogankan. Ya, jadi biar selalu terngiang-ngiang. Kalau misalnya kita mengucapkan kalimat ini, berarti oh kita terkenang dengan produk ini. Ya, seperti itu ya, teman-teman. Ya, baik. Pembelajaran yang kedua, pembahasan yang kedua yaitu membuat karya dengan teknik ikat celup. Ya, ikat celup ini adalah salah satu karya seni ya. Nah, batik jumputan, kita pernah mendengar batik jumputan atau pernah melihat baju yang bermotif batik jumputan. Kalian bisa lihat di buku. Nah, batik jumputan disebut juga dengan ikat celup.
Jumputan merupakan salah satu cara pemberian motif di atas kain dengan mengisi, melipat, dan mengikat kain dengan cara tertentu, lalu mencelupkannya pada larutan zat warna. Ya, motif pada batik jumputan dibuat dengan ikatan benang atau karet gelang yang diikat kuat dan rapat. Nah, kain yang diikat kecil itulah yang disebut jumputan. Jadi kain yang diikat-ikat oleh benang atau karet gelang, nah itu nanti dinamakan dengan jumputan. Teknik celup ikat sangat menarik karena warna yang dihasilkan seringkali tidak dapat diduga. Karena hal itulah yang membuat orang-orang ingin mencoba teknik ini ya. Jadi warna-warnanya kadang tidak bisa diduga keluarnya. Bisa jadi coraknya itu berbeda dari yang kita inginkan. Bisa jadi coraknya berantakan tapi dilihat secara artistik atau secara seni itu sangat menarik ya. Kalian bisa melihat teknik jumputan itu di halaman 101. Kalian bisa melakukan praktek membuat batik jumputan ya. Teknik membuat batik jumputan yang pertama teknik lipat dan teknik jelujur. Yang paling sering digunakan yaitu teknik lipat ikat ya. Terus teknik lipat jelujur yang dilakukan pada batik jumputan yaitu kain diberi pola tertentu lalu dijahit jelujur pada garis gambar. Ya, kalian bisa lihat ya. Ini contoh teknik lipat ikat ya. Jadi bagian kainnya bisa diikat oleh benang atau karet gelang, setelah itu dicelup-celupkan. Ya, itu namanya batik teknik lipat ikat. Nah, yang ini kombinasi teknik lipat dan jelujur. Jadi menghasilkan pola gambar yang berbeda-beda. Nah, sesuai dengan kreativitas atau cara mengikat ikatannya ya. Baik teman-teman, berlanjut ke pembahasan berikutnya, melakukan percobaan membuat larutan pewarna ya. Percobaan membuat larutan pewarna ya. Larutan, apa sih larutan? Larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat. Nah, ini namanya larutan, campuran homogen ya. Berikutnya, nah, zat yang jumlahnya lebih sedikit di dalam larutan dinamakan zat terlarut. Nah, jadi kalau misalnya dalam dua zat itu disatukan, zat yang lebih sedikit ini dinamakan zat yang terlarut. Sedangkan zat yang jumlahnya lebih banyak dinamakan dalam larutan itu dinamakan zat pelarut. Ya, misalnya air dan garam. Nah, garam ini ada termasuk jumlah yang lebih sedikit di dalam larutan, makanya dia dinamakan zat terlarut. Nah, sedangkan air dinamakan zat pelarut ya. Jadi yang melarutkan garam ya. Contoh larutan air dan garam. Nah, ini kuah bakso dan kecap ya. Terus larutan pewarna terbuat dari campuran air dan pewarna. Lalu manfaat larutan untuk mewarnai kain dan pembuatan batik ya, banyak manfaatnya ya larutan-larutan ini. Berikutnya, dalam pewarna kain kita dapat menggunakan pewarna alami atau sintetis atau buatan ya. Jika ingin membuat sebuah larutan pewarna kain atau batik, itu biasanya kita membuat pewarna alami atau sintetis atau pewarna yang buatan ya. Baik, itu pembelajaran 5. Kita akan membahas pembelajaran 6 ya. Kalian bisa buka bukunya di halaman 105. Apa yang akan kita pelajari di pembelajaran 6? Yang pertama, menjelaskan isi iklan media elektronik. Yang kedua, menjelaskan makna hidup rukun, manfaat hidup rukun, dan akibat jika tidak rukun dalam hidup bermasyarakat. Dan yang ketiga, membuat karya batik canting. Oke, itu adalah 3 pembahasan pada pembelajaran 6 di tema 9. Ya, yang pertama, menjelaskan isi iklan media elektronik. Nah, jenis-jenis iklan media elektronik berdasarkan isi dan tujuan. Ada iklan komersial. Yang pertama, apa sih iklan komersial? Iklan komersial ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan informasi dan menawarkan suatu produk, barang, atau jasa
kepada masyarakat atau agar mau menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Itu bersifat komersial. Tujuannya adalah menawarkan satu produk barang maupun jasa kepada semua orang agar mau menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Ya, iklan komersial ini disusun secara mantap baik dalam kata-kata, kalimat maupun dalam pemilihan gambar dan warna sehingga mampu menjangkau pemirsa maupun memperdayai orang untuk ingin tahu tentang satu produk atau jasa yang ditawarkan. Ya, itu adalah iklan komersial. Nah, contoh iklan komersial seperti misalnya iklan sampo, iklan makanan, iklan sabun cuci, dan banyak produk-produk yang lain yang bisa kalian lihat contohnya ya. Seperti ini adalah salah satu contoh iklan komersial. Nah, ini pun sama, menawarkan satu produk, entah itu sampo atau makanan atau minuman. Ya. Berikutnya ada iklan perusahaan. Iklan perusahaan ini apa? Iklan perusahaan adalah iklan yang dibuat untuk memperkenalkan suatu perusahaan dan memberikan kesan positif pada citra perusahaan tersebut. Nah, ini biasanya kantor atau bank atau dan lain sebagainya ya. Lalu melalui iklan perusahaan ini kualitas atau citra suatu perusahaan dapat meningkat dan lebih terkenal di masyarakat. Ya, ini adalah tujuannya untuk memperkenalkan satu perusahaan kepada masyarakat banyak. Jadi biar masyarakat tahu, oh ternyata kalau kita mau menabung harus di bank ini. Misalkan ini adalah salah satu iklan perusahaan. Nah, contoh dari iklan perusahaan sebagai contoh iklan dari penerbit buku dan iklan sebuah bank. Ini adalah iklan dari sebuah bank ya, memperkenalkan satu buah bank BUMN kepada masyarakat ya. Dan ini adalah iklan penerbit buku Sinar Dunia. Oke. Baik, yang berikutnya ada iklan layanan masyarakat. Apa sih iklan layanan masyarakat? Yaitu iklan yang dibuat untuk memberikan informasi ataupun mengajak masyarakat untuk melakukan kegiatan atau program pemerintah bersama-sama. Ya, jadi sifatnya ajakan atau himbauan ya. Mengajak masyarakat atau menghimbau masyarakat untuk melakukan satu kegiatan atau program yang diberikan oleh pemerintah atau pemimpin ya, pemimpin kota atau wali kota. Nah, iklan ini biasanya memang dibuat oleh pemerintahan ya, biasanya oleh satu negara, oleh wali kota, gubernur untuk mengajak masyarakat melakukan satu kegiatan yang positif ya, seperti itu. Ya. Ini contoh iklan layanan masyarakat. Contohnya membuang sampah pada tempatnya, ajakan untuk membuang sampah pada tempatnya. Berikutnya, hijaukan kembali untuk masa depan bumi kita. Ini adalah iklan Save Earth for Earth ya. Jadi revolusi menuju bumi yang hijau kembali. Oke, teman-teman, kita berlanjut. Pembelajaran berikutnya menjelaskan makna hidup rukun, manfaat hidup rukun, dan akibat jika tidak rukun dalam hidup bermasyarakat. Ya, ciri-ciri hidup rukun adalah sebagai berikut. Apa saja ciri-ciri hidup rukun? Yang pertama, menghargai pendapat orang lain dan menghormati antar manusia. Ya, jadi saling menghargai dan saling menghormati antar manusia ini adalah ciri-ciri hidup rukun. Ya, berikutnya, senantiasa membina hubungan baik dengan orang lain. Jadi ini adalah salah satu ciri hidup rukun, membina hubungan baik dengan orang lain. Jadi tidak banyak mencari musuh, tapi mencari teman. Ya, ini adalah menjalin hubungan baik. Ya, berikutnya mengakui persamaan hak dan kewajiban setiap manusia. Jadi manusia ini memiliki persamaan hak dan kewajiban di masyarakat. Ya, jadi tidak boleh memandang suku, bangsa, bahasa atau ras. Nah, ini sangat tidak boleh. Nah, ciri-ciri hidup rukun adalah mengakui persamaan hak dan kewajiban setiap manusia. Ya, berikutnya memuji dan memberikan penghargaan terhadap hasil karya orang lain. Nah, ini juga salah satu ciri hidup rukun. Ya, berikutnya manfaat hidup rukun. Manfaatnya apa saja? Banyak ya. Dengan hidup rukun kita dapat terpenuhi kebutuhan sehari-hari, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Itu jelas. Kalau udah rukun pasti kita akan kuat bersatu
Ya. Berikutnya, menciptakan hidup aman, damai dan tentram. Jadi kalau udah rukun, kita pun hidupnya akan aman dan damai. Tidak ada keributan, tidak ada perdebatan dan tidak ada perselisihan. Ya. Berikutnya, tidak mudah goyah dan gangguan yang mengancam persatuan bangsa. Nah, ini sangat penting teman-teman. Jadi kalau misalnya ada gangguan yang mengancam persatuan bangsa, ini biasanya masyarakatnya sudah hidupnya tidak rukun. Ya, bagaimana biar tidak ada gangguan yang mengancam bangsa? Maka kita harus membina hidup rukun antar masyarakat dulu. Kalau sudah rukun, insya Allah kehidupan aman, damai, tentram, bahkan bangsa pun dapat bersatu. Ya, berikutnya manfaatnya adalah menumbuhkan rasa toleransi antar warga masyarakat. Ya, jadi kalau udah rukun pasti rasa toleransi itu akan timbul dengan sendirinya. Ya. Itu adalah manfaatnya. Nah, akibatnya apa jika kita tidak menerapkan hidup rukun? Nah, akibatnya yang pertama, rawan terjadi masalah yang dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Nah, jadi kalau tidak rukun, negara pun akan terancam keutuhannya. Ya. Yang kedua, rawan perpecahan dan perselisihan karena kurangnya rasa persatuan dan kesatuan sebagai bangsa Indonesia. Ini akibat yang sangat fatal ya. Yang ketiga, kehidupan menjadi tidak aman, tidak damai dan tidak tentram. Ya, ini akibat kita tidak menerapkan hidup rukun dalam bermasyarakat. Ya, jadi mengancam persatuan dan kesatuan negara kita Republik Indonesia juga dari bawah nanti akan berdampak sangat besar bagi bangsa Indonesia. Ya. Berlanjut ke pembelajaran berikutnya yaitu membuat karya batik canting. Ya. Teknik membatik. Apa saja teknik membatik? Ya, teknik membatik. Teknik canting tulis yaitu menghalangi masuknya warna dengan menutupinya menggunakan cairan malam dengan alat yang disebut canting. Ya, canting ini contohnya dapat kalian lihat di buku halaman 108. Itu ada canting. Itu nama sebuah alat. Ya, teknik printing atau cap yaitu cara pembuatan motif batik menggunakan canting cap. Ada dengan alat yang disebut canting, ada teknik printing. Nah, ini juga canting, namanya canting cap. Canting cap merupakan kepingan logam atau plat berisi gambar yang agak menonjol. Ya, jadi seperti dicap ya. Yang ketiga, teknik coletan, yaitu cara membuat batik dengan cara melukis zat pewarna di atas kain. Ya, ini dengan cara manual, dilukis. Oke. Ya, teknik canting tulis. Ini adalah contoh teknik canting tulis. Berikutnya, ada teknik printing atau cap. Ya, seperti ini. Jadi, batiknya dicap. Ya. Keunggulannya dia lebih cepat dari teknik canting biasa. Jadi kalau cap lebih cepat karena lebih mudah. Ya, berikutnya contoh teknik printing cap dan berikutnya teknik coletan. Ya, teknik menggambar dengan tangan. Ini lebih lama. Ya, hasilnya tapi lebih bagus dan lebih indah batiknya. Ya, baik teman-teman. Pembahasan kita sudah selesai. Terima kasih sudah mau mempelajari, mendengarkan apa yang Pak Jaya sampaikan. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada lain kesempatan untuk membahas materi pembelajaran tematik. Ya, demikian dari Pak Jaya. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.